Baik, perkenalkan nama saya Bertali Fiatoi, NIM 20030020074, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Bisnis, kelas C, semester 1, Universitas Indonesia Cendana Kupang, tahun akademik 2020-2021. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi review buku ke-11 dari dosen pengasuh Lazarus Jahanat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa poin tentang kota dan masyarakat. Yang pertama yaitu masalah kontemporer dalam sosiologi perkotaan. Yang kedua, perspektif teoritis terkini tentang kota dan masyarakat. Ketiga, kemunculan ekonomi dan politik. Keempat, gender dan penelitian. Kelima, postmodernisasi dan teori perkotaan. Keenam, globalisasi dan dampaknya pada kota. Ketujuh, perubahan ekonomi perkotaan. Kedelapan, pihak kebijakan publik. Kesembilan, kemiskinan yang terkonsentrasi. Kesepuluh, pemisahan kelas sosial dan hubungan perkotaan pinggiran kota. Baik, saya akan membahas dari setiap poin yang sudah saya baca. Mulai dari masalah kontemporer dalam sosiologi perkotaan. Jadi, masalah sosial ekonominya sangat parah. New York tidak sendirian dalam keadaan yang menyedihkan. Kota-kota di Amerika Serikat, Inggris Jaya, dan negara industri lainnya mulai menghadapi masalah besar pada tahun 1970-an yang disebabkan oleh perubahan ekonomi di seluruh dunia. Dalam volume ini, kami mengeksplorasikan perubahan global yang sedang berlangsung ini, dampaknya terhadap kota, dan tanggapan oleh pembuatan kebijakan. Dalam materi ini ada 4 bagian pengeksplorasi pendekatan utama ke kota, yaitu membahas perspektif teoritis dan argumen di antara para sarjana perkotaan. Yang kedua, mengeksplorasi dampak ekonomi global terhadap kota. Yang ketiga, menjelaskan perubahan ekonomi perkotaan dan dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat. Dan yang keempat, menjelaskan beberapa masalah utama dan pilihan kebijakan publik. Poin yang kedua yaitu perspektif teoritis terkini tentang kota dan masyarakat. Selama 30 tahun terakhir, pemahaman sosiologi tentang kota telah mengalami perubahan besar. Sejak awal sosiologi perkotaan hingga tahun 1970-an, paradigma semu yang dominan dalam penelitian perkotaan adalah teori ekologi manusia. Teori ini yang dikembangkan di University of Chicago menafsirkan kehidupan dan bentuk kota sebagai perpanjangan dari proses alam. Asumsi terpenting ekologi manusia adalah bahwa kota ini seperti isme orang hidup yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantungan. Bagian-bagian yaitu kota menurut teori diatur dalam pola yang teratur dan kawasan pusat bisnis yang dikelilingi oleh lingkaran teori konsentris penggunaan lahan lainnya. Kemunculan ekonomi politik. Kemunculan ekonomi politik terjadi pada tahun 1970-an. Beberapa sosiolog Prancis mengalihkan perhatian mereka ke studi perkotaan, dan beberapa dari karya awal diterjemahkan untuk audiens berbahasa Inggris. Sosiologi Prancis mencoba memahami hubungan antara stat, pasar nyata, pemerintah, dan kebijakan sosial yang melibatkan pergolakan besar di perkotaan. Sumber inovasi lainnya adalah karya ahli geografi dan sosiolog Inggris yang studinya membantu menafsirkan kembali masalah perkotaan. Tulisan-tulisan baru ini memicu serangkaian konferensi dan publikasi yang mempertemukan para sarjana seputar agenda penelitian bersama dan perspektif teoritis yang dikenal sebagai ekonomi politik. Munculnya pendekatan ekonomi di Amerika Serikat
mungkin dapat dimulai dari tahun 1976 ketika Harvey Molotov menerbitkan artikel yang dimulai koleksi ini, yaitu Kota sebagai Mesin Pertumbuhan atau Menuju Ekonomi Politik Tempat. Kemunculannya sangat simbolis karena jurnal di mana ia muncul, The American Journal of Sociology, didirikan oleh manusia berbasis di University of Chicago, ahli yang teori ekologi, sementara Molok menggunakan ekonomi politik untuk menjelaskan pertumbuhan perkotaan. Sejumlah sarjana lain menggunakan ekonomi politik untuk menjelaskan penurunan populasi perkotaan, pembangunan kembali kota, masih adanya kemiskinan, dan ketidaksentralan rasial. Secara bertahap selama periode pasca perang, ekonomi dunia berubah dengan cara menguncang ekonomi industri. Perubahan ini yang umumnya dikenal sebagai restrukturisasi ekonomi melibatkan 3 kecenderungan yang mengubah ekonomi struktur sosial di negara industri. Yang pertama, pergeseran dari manufaktur ke jasa sebagai mesin ekonomi. Kedua, pertumbuhan proses produksi dan karena teknologi dan bentuk organisasi baru. Dan yang ketiga, globalisasi dan penyebaran teralisasi industri di seluruh dunia. Kita akan menjelajahi dunia tren pertama di sini, yaitu dalam global gaun iklan secara mendetail di bagian berikutnya. Teknologi baru dan bentuk organisasi. Ekonomi kapitalis dicirikan oleh sistem ekonomi dan politik oleh para analis disebut enzim akumulasi, yaitu menurut Agletta 1976. Pada tahun 1940-an hingga 1970-an, pada puncak ekologi manufaktur, rezim mendominasikan. Ford melibatkan integrasi vertikal dari manufaktur, standarisasi produk untuk konsumsi massal, angkatan kerja yang berserikat dengan gaji yang umumnya baik, dan jaring pengaman sosial dari layanan pemerintah. Gender dan penelitian. Perkotaan secara tradisional memiliki kota melalui lensa ras, etnis, dan kelas sosial. Sampai tahun 1980-an mereka jarang membahas atau mempelajari cara-cara di mana pria dan wanita menjalani kehidupan yang berbeda atau mengalami realitas yang berbeda. Studi awal gender yang berasal dari ahli geografi feminis di Inggris Raya dan Kanada menyelidiki perbedaan empiris dalam keseharian kedua jenis kelamin tersebut. Mereka fokus pada isu-isu seperti kebutuhan perumahan, lokasi kerja, transportasi, kesempatan rekreasi, pekerjaan rumah tangga tanpa upah, dan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan studi empiris ini, penelitian perkotaan mulai membahas literatur yang lebih luas tentang gender, termasuk pekerjaan perempuan, pola keluarga yang berubah, dan status politik dan ekonomi perempuan, postmodernisme, dan teori perkotaan. Beberapa analis perkotaan berpendapat bahwa telah terjadi perpecahan dari masa lalu yang begitu penting untuk mengantarkan era baru. Era postmodern, ada beberapa definisi ilmiah tentang postmodernisme yang ada pada beberapa tingkatan, dari kontrak hingga abstrak. Tingkat pertama adalah arsitektur. Postmodernisme adalah praktik percampuran sejumlah arsitek yang berbeda dalam satu bangunan. Pada tahun 1980-an, gaya atletik ini sebagai besar menggantikan gaya modernis. Kota kaca dan budget sederhana. Tingkat kedua adalah kota itu sendiri. Kota postmodern dianggap terdiri dari pusat tanpa organisasi spesialis yang jelas, misalnya Los Angeles berlawanan dengan kota industri modern dengan distrik bisnis pusat yang pinggiran kota sekitarnya, misalnya Chicago.
Globalisasi dan dampaknya pada kota. Globalisasi ekonomi adalah salah satu perkembangan utama yang mempengaruhi kota-kota dalam 3 dekade terakhir. Globalisasi ekonomi telah dilemakan atau menghilangkan hambatan arus informasi, barang, uang, dan orang-orang melintas batas-batas negara. Perjanjian perdagangan bebas internasional telah menggantikan tarif dan kontrol imigrasi yang hanya membuat ekonomi nasional agak terisolasi satu sama lain. Pertimbangkan bagaimana globalisasi telah mengubah sifat dan lokasi manufaktur. Globalisasi juga berdampak besar pada tenaga kerja di negara-negara industri. Banyak pekerjaan berpengalaman telah dipindahkan dari pekerjaan manufaktur yang stabil dan bergaji tinggi, baja misalnya, dan dipaksa bekerja di sektor jasa. Pada saat yang sama, posisi manufaktur baru sedang diciptakan oleh sektor industri yang berupa rendah dan diturunkan peringkatnya. Pakaian misalnya, di mana pekerjaan dari negara-negara industri bersaing dengan pekerjaan di seluruh dunia. Globalisasi ekonomi juga mendorong imigrasi karena uang, ide, dan barang lebih bebas untuk bergerak di seluruh dunia. Begitu pula orang di negara miskin pindah dari darat ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Perubahan ekonomi perkotaan. Sejak 1975, restrukturisasi ekonomi ditambah dengan globalisasi yang intensif telah memberikan pengaruh yang besar pada jenis pekerjaan yang tersedia di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan negara industri lainnya. Karena pekerjaan industri telah menurun, pekerjaan telah tumbuh di industri seperti teknologi komputer, layanan medis, layanan perusahaan, perhotelan, dan pariwisata. Pekerjaan ini cenderung bergaji sangat tinggi atau sangat rendah. Situasi pekerjaan saat ini adalah bahwa pekerjaan yang berpendidikan tinggi menemukan peluang mereka meningkat, sementara pekerjaan yang pendidikan rendah dari perguruan tinggi melihat peluang untuk bekerja yang stabil dan bergaji baik menurun. Pilihan kebijakan publik. 50 tahun terakhir, suburbanisasi, globalisasi, dan transformasi ekonomi memiliki dampak yang besar pada kota, seperti yang lain kita lihat sebelumnya. Salah satu tanggapan kebijakan adalah membangun kembali kota untuk memfasilitas perubahan dari ekonomi industri ke ekonomi jasa. Namun sering perubahan ekonomi perkotaan apa yang telah dilakukan terhadap orang-orang yang tidak dapat dipekerjakan di industri baru, layanan perusahaan, pariwisata, dan teknologi. Kemiskinan yang terkonsentrasi. Ketika pinggiran kota tumbuh dan bisnis pindah ke kota-kota, beberapa lingkungan perkotaan ditinggalkan dengan sedikit ada tanpa sumber daya ekonomi. Daerah yang paling terkumpul adalah lingkungan dalam kota yang menggabungkan tingkat kemiskinan yang tinggi dengan sejumlah besar penduduk ras minoritas, terutama Afrika Amerika. Gangguan ekonomi yang meluas dan migrasi penduduk kelas menengah Afrika ke lingkungan yang lebih baik telah digabungkan untuk menciptakan area kemiskinan terkonsentrasi di sebagian besar kota. Pemisahan kelas sosialis dan hubungan perkotaan pinggiran kota. Kita telah melihat bahwa Amerika Serikat mengalami peningkatan polarisasi menjadi kelas-kelas sosial yang berbeda. Yang kaya, yang miskin menjadi lebih banyak seiring dengan menyusutnya kelas menengah. Selain polarisasi pendapatan ini, masyarakat dengan berbeda kelas sosial juga semakin terbagi secara spasialis ke dalam komunitas pemukiman yang berbeda. Akibat anak-anak zaman sekarang cenderung tidak memiliki kontak dengan anak-anak dari kelas sosial lain di tempat bermain atau di sekolah daripada anak-anak tahun 1970-an. Sekian video saya. Kalau ada kata-kata yang kurang, boleh dimaafkan.